Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, perjumpaan kali ini adalah lanjutan dari obrolan materi JSN 45 sebelumnya. Yang akan saya tayangkan berikut ini adalah JSN 45, Mengapa? Tajuknya sengaja saya pilih, Mengapa JSN 45 diperlukan? Sebuah kajian ringan. Materi ini dipicu kegalauan saya atas pertanyaan. Apakah iya si JSN 45 yang diwariskan oleh para pejuang bangsa, pada waktu itu, masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan perjuangan bangsa hari ini? Tentu kondisi dan tantangan yang dihadapi berbeda kan gan? Materi ini saya persembahkan khususnya kepada teman-teman yang berkepentingan dengan pelestarian dan pembudayaan JSN 45, dari manapun dan dimanapun berada. Semoga materi ini dapat sedikit membantu dalam pekerjaan teman-teman sekalian. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa sediakan dulu kopi Brazilionya Pak Mindi, dan jangan lupa makanan kecilnya, biar semakin asyik ya gan. Mengapa JSN 45 diperlukan bagi setiap WNI saat ini, dan yang akan datang? Jawaban sementaranya bisa saja seperti ini loh gan. JSN 45 diperlukan karena JSN 45 merupakan warisan berharga dari para pendiri bangsa yang menjadi fondasi bagi Indonesia, dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, JSN 45 menjadi kompas moral dan panduan bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan maju. Mari kita kaji secara ringan, apakah jawaban di atas benar? Kita lihat dulu dinamika lingkungan strategis di sekitar kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari kita tengok lingkungan strategis kita. Agar memudahkan dalam kita melihat dinamika lingkungan strategis, enaknya kita bagi menjadi 3 bagian besar saja ya gan. Global, regional, dan nasional. Kita coba batasi pengamatan kita pada fenomena-fenomena yang memberikan pengaruh positif dan negatif kepada kita, terkait dengan JSN 45, setuju ya gan? Mari kita lihat dulu lingkungan strategis global sebagai berikut. Konflik Rusia dan Ukraina yang telah berjalan selama 2 tahun, belum juga menunjukkan peredahan, malahan akan ditingkatkan menjadi perang nuklir. Perang ini sudah masuk ke dalam perang generasi kelima yang menggunakan teknologi digital masif. Berikutnya adalah konflik Israel-Palestina dengan motif penjajahan dan penjarahan. Sebenarnya penjajahan terhadap Palestina sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Hanya belakangan ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Israel telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Internasional yang didukung oleh paling tidak 87 negara anggota PBB, namun hingga hari ini konflik masih tetap berlangsung. Gak kalah seru dari konflik ini, adalah dunia sedang menghadapi Revolusi Industri 4.0, timbul pada akhir abad 20. Kehidupan manusia dipermudah dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat. Sejak ditemukannya komputer dan internet, seolah-olah keunggulan manusia satu sama lain ditentukan dari penguasaan informasi. Manusia menjadi lebih tergantung dan cenderung didikte oleh teknologi. Tidak lama kemudian pada akhir abad 21, lahirlah masyarakat 5.0, masyarakat super cerdas, ditandai dengan ditemukan dan dikembangkannya teknologi kecerdasan buatan atau AI, kemudian IoT, internet semua, segala, yang sangat memudahkan dalam menopang kehidupan manusia, sekaligus juga memberikan peran kepada manusia dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Mari kita lanjutkan dengan regional. Dalam regional ini paling tidak kita akan menemukan pameran persaingan global antara Barat dan Timur, yang salah satunya dipertontonkan dengan inisiatif One Belt One Road obor-nya Cina,
di dalamnya ada jalur sutera darat garis merah, yang terbentang dari Xi'an di Cina hingga Venesia di Italia sono. Kemudian jalur sutera Laut Foucault, di Cina sono, lewat Jakarta, India, Sri Lanka, Afrika, hingga berakhir juga di Venesia Italia. Bukan itu saja, terdengar kecenderungan Cina juga mengembangkan jalur sutera udara. Jalur sutera ini tampak sekali menguntungkan Cina baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi, karena jejaring jalur sutera ini juga merupakan jebakan Batman, hutang rentenir bagi negara-negara yang dilewati. Negara-negara korban gagal bayar utang dari rentenir Cina ini antara lain, Zimbabwe, Sri Lanka, Nigeria, Uganda, Pakistan, Kenya, Maladewa. Moga-moga saja Indonesia nggak masuk dalam jebakan Batman ini ya kan. Selain obor ada juga permasalahan Laut Cina Selatan, yang memicu sengketa perbatasan, antara lain, antara Cina dengan Vietnam, Cina dengan Filipina, tetapi dalam skala yang lebih rendah terjadi juga dengan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Cina adalah musuh bersama sebagian besar negara-negara anggota ASEAN. Selain fenomena ini, ada juga fenomena ketidakstabilan dalam negeri Myanmar, menyebabkan eksodus besar-besaran kaum Rohingya, baik lewat laut maupun daratan. Yang terdampak dari luapan ini paling tidak ada dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Kalau kita simak berita-berita, nampak sekali bahwa secara emosional kedua masyarakat negara tujuan eksodus ini menolak kedatangan mereka. Itulah sebagian fenomena yang bisa kita ambil dari regional, bagaimana dengan nasional. Pemilu serentak 2024 yang baru saja berlalu, diawali dengan fenomena ganjil yang terkait dengan sandal Mahkamah Keluarga, Nyamukidi, yaitu upaya untuk meloloskan calon wakil presiden dari salah satu kubu melalui MK, walaupun tidak memenuhi syarat, ternyata dengan ngeyel, sulap sana sulap sini, berhasil juga meloloskan calon wakil presiden yang dimaksud. Nggak berhenti di situ saja anomali yang terjadi di dalam negeri, termasuk juga fenomena ajaib luar biasa berikut ini. Terbongkarnya ulah Ketua KPK yang memeras salah satu menteri berperkara. Fenomena langka tapi nyata ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak lucu sama sekali, yaitu, mengapa KPK kok bisa dipimpin Raja Garong, kemudian siapa yang meloloskan dan melantik Raja Garong ini? Mungkin saja jawabannya adalah Kaisarnya Garong, ya kan? Kenapa itu semua terjadi? Ya mungkin saja karena kemudian timbul fenomena ini. Cita-cita reformasi birokrasi sudah dikhianati sejak lama, belakangan saja baru terlihat bukti-buktinya. Secara keseluruhan suasana dalam negeri menunjukkan bahwa kecurangan-kecurangan di mana-mana, dilakukan secara terbuka tanpa malu-malu dan berlanjut. Ayo kita analisa dinamika lingkungan strategis di atas. Dari fenomena-fenomena dalam lingkungan strategis global, regional dan nasional, kita bisa tarik, kendalanya adalah, bahwa penjajahan dan kapitalisme masih marak di dunia ini, baik itu dari bangsa kepada bangsa lain, kelompok bangsa kepada kelompok bangsa lainnya, atau kelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya, itu semua didorong oleh keserakahan terhadap kekuasaan dan sumber daya. Resiko penjajahan ini adalah hilangnya eksistensi negara bangsa, lenyap karena tidak mampuan mengusir para penjajah yang datang dari luar maupun bangsa sendiri yang munafik dan serakah. Rasisme juga semakin marak, bukan saja antar bangsa, tetapi juga antar golongan logan. Keseimbangan kekuatan global menjadi susah dijaga karena nafsu penjajahan dari kelompok negara-negara tertentu. Penyalahgunaan teknologi digital mendapatkan wadah yang paling sesuai untuk propaganda negara penjajah atau penyebaran fitnah kelompok politik tertentu terhadap lawan-lawannya, semuanya dibungkus dalam post-truth. Namun pada sisi lain juga menyajikan peluang, antara lain
Kemajuan teknologi digital memberikan peluang pengembangan inovasi dalam segala bidang yang lebih terbuka, selain itu juga membuat informasi lebih terbuka dan lebih cepat sampai kepada alamat tujuan, yang memungkinkan kesadaran kemanusiaan meningkat, empati terhadap penderitaan orang lain lebih mengena ke hati sanubari manusia-manusia dunia. Perubahan orientasi ideologi semakin menguat untuk mempertahankan kebenaran, serta semakin menguatnya tuntutan pemenuhan kompetensi abad ke-21 agar mampu lepas dari persaingan global dan penindasan. Sebelum kita analisa peluang dan kendala di atas, mari kita ingat lagi sepintas nilai-nilai operasional JSN 45. Ada 17 butir nilai-nilai operasional JSN 45 yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, yaitu ketakwaan kepada Tuhan YME, menyadari bahwa manusia ciptaan Tuhan, berasal darinya dan kembali kepadanya, keberhasilan perjuangan kemerdekaan sangat tergantung dari izin Tuhan Yang Maha Esa, demikian pula setiap pikiran dan tindakan kita selalu atas izin Beliau Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa semangat merdeka, nasionalisme, mengingatkan pada pentingnya mencintai dan memajukan budaya, serta menjaga integritas bangsa dalam menghadapi arus globalisasi dan tantangan luar. Patriotisme, dan seterusnya, hingga nilai yang terakhir adalah ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Kemudian kita lihat bagaimana nilai-nilai di atas dapat berperan terhadap peluang dan kendala. JSN 45 dapat berperan dalam membantu bangsa Indonesia untuk mendayagunakan dan memperkuat peluang, membangun bangsa yang tangguh, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan. Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme untuk mendorong semangat dan motivasi. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan kerjasama dan sinergi. Menekan kendala, memperkuat nilai-nilai moral dan budaya bangsa untuk melawan kesewenangan dan kecurangan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk melawan polarisasi politik dan hoaks, serta membangun karakter bangsa yang berintegritas untuk melawan kecurangan-kecurangan dan kejahatan konstitusional. Mari kita lanjutkan dengan menghadap-hadapkan antara kendala dengan JSN 45 dan peluang dengan JSN 45. Kita lihat dulu kendala dengan JSN 45 sebagai berikut. Pertama, kendala penjajahan dapat ditekan dengan nilai-nilai JSN 45, takwa, nasionalisme, patriotisme, anti penjajah dan penjajahan, percaya pada diri sendiri, ulet dan tabah dalam segala hal. Kedua, keserakahan dapat ditekan dengan nilai-nilai JSN 45, takwa, pantang mundur dan tak kenal menyerah, berani, rela dan ikhlas berkorban, disiplin yang tinggi. Ketiga, hilangnya eksistensi negara bangsa dapat ditekan dengan nilai-nilai JSN 45, nasionalisme, patriotisme, persatuan dan kesatuan, semangat gotong royong dan kerjasama. Dan seterusnya, kita lanjutkan dengan menghadapkan bagaimana mendayagunakan peluang dengan nilai-nilai JSN 45 sebagai berikut. Pertama, peluang-peluang inovasi terbuka, dapat didayagunakan dengan nilai-nilai JSN 45, berani, rela dan ikhlas berkorban, ulet dan tabah dalam segala hal. Kedua, keterbukaan informasi, dapat didayagunakan dengan nilai-nilai JSN 45, takwa, percaya pada diri sendiri, ulet dan tabah dalam segala hal. Ketiga, kesadaran kemanusiaan, dapat didayagunakan dengan nilai-nilai JSN 45, nasionalisme, patriotisme, percaya pada diri sendiri. Dan seterusnya, dari menghadapkan peluang, kendala dengan nilai-nilai JSN 45, maka kita bisa meneruskan analisis kita untuk menjawab, masihkah diperlukan? Dan, relevansi dengan kondisi saat ini. Kita lihat berapa kali setiap nilai muncul dalam menekan kendala maupun mendayagunakan peluang,
Ternyata dari daftar ini terlihat bahwa kelompok nilai-nilai, takwa hingga patriotisme muncul 5 kali. Menunjukkan kelompok ini yang paling diperlukan dan relevan. Kemudian yang kedua adalah nilai ulet dan tabah dalam segala hal, muncul 4 kali, berada pada peringkat kedua. Kelompok nilai, persatuan dan kesatuan serta percaya diri sendiri, muncul 3 kali, maka berada pada peringkat ketiga. Berikutnya kelompok nilai anti penjajahan hingga setia kawan, senasib sepenanggungan, muncul 2 kali, maka menempatkannya pada peringkat keempat. Selanjutnya kelompok nilai pantang mundur hingga idealisme kejuangan yang tinggi, muncul 1 kali, sehingga menempatkannya pada peringkat kelima atau yang terendah. Seluruhnya ada 13 nilai, tetapi masih tersisa 4 nilai yang tidak muncul, yaitu, rasa harga diri sebagai bangsa, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, kepahlawanan dan sepiing pamrih rame inggawe. Berarti 4 nilai ini kurang relevan ya Gan? Nanti lebih jelasnya akan kita bahas jawabannya pada, bagaimana mengimplementasikan JSN 45, insya Allah ya Gan. Dari uraian panjang lebar di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa dinamika lingkungan strategis menghadirkan peluang dan kendala bagi bangsa Indonesia. Kemudian, JSN 45 merupakan warisan berharga yang masih relevan dan diperlukan bagi bangsa Indonesia, dalam menghadapi berbagai tantangan hari ini dan yang akan datang, agar bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya dengan gemilang dan mempertahankan eksistensi bangsanya, dengan cara mengisi kemerdekaan. Untuk mampu mengisi kemerdekaan, maka setiap WNI perlu kompetensi dan berkarakter bangsa yang berintegritas. Oleh karena itu JSN 45 diperlukan dan relevan bagi bangsa Indonesia saat ini dan ke depan. Demikianlah kajian ringan kita tentang perlu dan relevansi JSN 45 bagi zaman now dan ke depan, menyadari bahwa kajian ringan ini jauh dari sempurna, dan juga menyadari bahwa tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.